Kembali lagi di channel BDTV yang cacamnya. Bagaimana cerita? Bagaimana cerita? Halo guys, semoga kalian sehat semua. Hari ini ada sidang kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh oknum perwira mantan Kapolsek di Provinsi Bengkulu. Nah, seperti apa? Kali ini sidang vonis terhadap terdakwa. Kita simak vonisnya di Pengadilan Negeri Kota Bengkulu. Pengadilan Negeri Bengkulu pada Jumat 19 Juni 2020 menggelar sidang putusan kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dengan terdakwa Ibtu Maulana yang merupakan mantan Kapolsek Batiknau Bengkulu Utara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Rizal Fauzi tersebut terdakwa divonis dengan hukuman 2 tahun penjara karena menurut hakim terbukti bersalah melanggar pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Usai sidang vonis, Kasipidum Kejari Bengkulu Muhammad Antoni mengatakan pihaknya masih menggunakan waktu pikir-pikir 7 hari atas vonis hakim tersebut. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Daniel Perez mengatakan vonis yang dijatuhkan majelis hakim tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dan pihaknya masih pikir-pikir dalam seminggu ke depan untuk menyatakan sikap. Seperti diketahui sebelumnya, KDRT tersebut terjadi sekitar April 2018 hingga Januari 2019. Dugaan KDRT terhadap korban tersebut terjadi di Asrama Polsek Majik Kabupaten Kaur dan Asrama Polsek Batiknau Bengkulu Utara. Dugaan penganiayaan oleh terdakwa terhadap istrinya itu juga terjadi di kawasan Jalan Pariwisata Pantai Berkas Kota Bengkulu hingga menyebabkan korban mengalami cacat tetap dan trauma psikis. Oleh jaksa penuntut umumnya bahwa hari ini sudah putus perkara KDRT, dakwaan yang terbukti itu sama dengan dakwaan yang kita dakwakan. Seterapnya hukumannya dari kita tuntut 3 tahun diputus 2 tahun dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan. Nah, tapi untuk kepastiannya untuk barang bukti dan selebihnya sama dengan tuntutan dari penuntut umum. Nah, untuk seperti kejelasannya nanti kita kan kutipannya belum kita terima ini. Nanti kutipannya nanti kita terima, nanti kita pelajari. Jika nanti terdakwa dan JPU juga masih dalam sikapnya masih pikir-pikir, karena kita dikasih waktu 7 hari untuk menentukan sikap. Tapi terkait pelaksanaan penahanannya juga masih belum dilakukan, Bang. Ya, kita lihat dulu kutipannya dulu ya seperti apa. Nanti kita kan selaku penuntut umum juga melaksanakan penetapannya.
dikeluarkan oleh pengadilan. Pasalnya yang terbukti Sama pasal dengan dakwaan kita, yaitu pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh majelis hakim, kita akan pikir-pikir dulu sesuai dengan waktu yang diberikan, dan kita mengamati putusan tadi itu adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena majelis hakim juga hanya bersandar terhadap satu alat bukti. Seperti yang kita ketahui tadi, majelis hanya melihat bahwa keterangan saksi-saksi saja yang dipertimbangkan. Sedangkan menurut KUHP itu adalah alat bukti itu terdiri daripada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dan tadi yang diuraikan oleh majelis hakim itu hanya menguraikan tentang keterangan para saksi. Dan dari keterangan para saksi itulah yang diambil suatu keputusan bahwa terdakwa telah terbukti dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Sedangkan kalau kita misalnya melihat di dalam suatu laporan untuk peristiwa Pantai Berkas tidak termasuk di dalam suatu peristiwa yang dilaporkan oleh si saksi korban. Karena saksi korban itu hanya melaporkan suatu peristiwa itu terjadi di bulan April 2018 sampai dengan Januari 2019. Sedangkan tadi yang diuraikan oleh majelis hakim itu adalah peristiwa yang terjadi di Februari 2019 yang tidak termasuk di dalam suatu laporan daripada korban. Ini putusan tadi sekarang udah terbit pidana ya, Pak. Itu kan langsung ditahan. Itu upaya terdekat itu apa? Ya, kami akan koordinasi sama jaksa untuk penahanan dan sebagainya. Ya, tapi yang jelas kami akan pikir-pikir dulu untuk upaya hukum apa yang akan kami ambil sehubungan dengan putusan yang baru kita dengar tadi. Bang, ini langsung dibawa ke rutan, Bang, atau sudah, Bang? Itu adalah kewenangan jaksa. Kami juga nanti akan berkoordinasi soal itu. Nama lengkap itu, Pak? Ya, Nama lengkap itu, Pak? nama lengkap saya Dani Apeles. Nah, itu tadi sidang vonis terkait kekerasan dalam rumah tangga KDRT dengan terdakwa mantan Kapolsek di Provinsi Bengkulu. Vonisnya 2 tahun penjara. Nah, itu tadi ada juga keterangan dari pengacaranya apakah akan melakukan banding atau tidak, karena masih pikir-pikir, termasuk dari keterangan dari Kejari. Ada keterangannya juga tadi. Nah, ikutin terus berita-berita dari BD TV yang cacamnian, karena kalian cacamania yang cacamnia.